Hari ini saya mau mencangkok. Sekarang tinggal satu. Saya akan pilih dahan yang ke jalan seperti ini. Kecil saja. Saya kerat. Seperti ini. Saya kupas kulitnya seperti ini supaya tidak dikerok ya. Saya kupas bersama sedikit kayu. Ini membuang sisa-sisanya. Usahakan bagian atas tidak memerah. Jadi saya keroknya dari atas ke bawah. Satu. Tulis gulanya, pastikan tidak ada kambium tersisa. Auksin.
Kenapa pakai plastik? Ditanam pada semprot pupuk cair di pupuk di perkembangan ya. Udah ayam. Kambium yang masih coklat ini atau oranye, jadi bersihkan lagi. Ini ada 5 dan itu tanggal 2 tanggal 3
3 Maret 3 April 2022. Wah, akarna geus dahsyat. Sedang deui turun ieu. Turun cangkokan delima. Oke sobat, ini punya saya delimanya saat ini sedang berbunga. Bunganya rot. Punya delima di sini sedang berbunga bahkan saat ini. Lihatin bunga nanti. Sekarang ini akarnya sudah optimal. Kita gunting. Lumayan tinggi juga. Dari satu banyak durinya, kita mesti hati-hati banget. Wow, tajam banget. Lupa sih. Oke, yang ini juga udah akar, udah tembus. Nah, ini akar-akarnya. Kita ambil foto juga. Ini sudah saya siapkan sebuah pot kecil. Menampung ini nanti. Sebagian sudah saya isi dengan sekam matang ya, sekam padi yang matang, udah busuk. Nah, sedangkan ini adalah media tanam yang gembur, kompos, tanah kebun bagian atas, pupuk kandang. Sekarang akan saya buka ini ikatan cangkokannya. Kita buka dengan hati-hati. Dan ini akarnya udah lebih dari cukup ditanam. Tambah dulu. Ruang yang akan terendam media tanam. Menyesuaikan penguapan, mengurangi penguapan. Selanjutnya ini wajib ya, anak akar belum kuat, kita kasih ajir atau tajar. Kita ikat seperlunya saja supaya kalau ada tiupan angin atau air hujan tidak goyah. Simpan di tempat yang agak teduh. Sudah akan saya siram seperlunya untuk memadatkan media tanam dan juga menambah kelembaban. Plastik. Cukup segini aja, 2 kepalan tangan. Nah, ini adalah pohon indukan yang akan kita cangkok ya. Ini jeruk balkis itu
tadinya persilangan antara jeruk bali dan sunkist. Ada hasil sambung sisip di situ. Kayak kita tentukan dahan yang cukup besar ya, minimal sebesar jempol tangan gitu ya. Kayak kita mulai. Endorse kita pakai Rutan F nanti ya. Ini juga harus siap air. Ini perangsang akar Rutan F. Nilai kelebihannya mengandung fungisida. Saya sisip ya. Jeruk mana? Balkis. Jeruk bali yang udah disilangkan dengan sunkist jadi balkis. Ini ada yang saya sisip. Ini saya sambung sisi, lihat sampai segini. Ini bekas sambung sisi nih dulu ini. Dan ini juga ada sambung tuh. Nih, okulasi juga. Ini ada okulasi jeruk apa waktu itu? Namanya yang dari Banjaran nih. Jeruk Nagami. Iya, ini Nagami tuh. Ini. Berhubung terlalu banyak ini yang menempel di sini, kita mau cangkok ini supaya agak rindang. Ini kita cangkok di sini. Boleh seperti ini juga. Di bawah udah punya dahan, jadi kita cangkok di sekitar di sini. Ini bekas daun naik sedikit. Ya, kita pakai keratan istimewa yang seperti ini. Ini yang menggerakkan ini ibu jari seperti itu ya. Tekan seperti ini. Set, ya. Ini dipastikan kambium tidak ada yang tersisa. Jadi teknik untuk mengelupas kulit ini kita gunakan apabila kulit batangnya itu agak susah dikelupas. Mungkin karena kambium kurang aktif atau dahan yang sudah cukup. Jadi ini sekaligus ya, kulitnya itu dikerat bersama sedikit bagian kayu. Jangan terlalu tebal, nanti bisa patah. Saya pindah ke sisi ini. Lihat ya, ini sebagian kayunya. Lihat kulit. Sayat sebagian kayu. Seperti ini. Ya. Oke, kita cek lagi untuk memastikan tidak ada sisa kambium ya. Nanti kalau kambiumnya tersisa bisa tumbuh lagi kulit. Jadi dalam penggunaan Rutan F ataupun perangsang akar yang jenis lain ini sebetulnya tidak usah banyak-banyak ya. Jadi fungsi dari perangsang akar itu sebatas menginisiasi saja ya, untuk memancing awal ya. Jadi pemicu awal tumbuhnya akar. Jadi meskipun sebenarnya kalau tidak pakai perangsang akar juga, tanaman itu cenderung akan menumbuhkan akar ya. Karena dia memang butuh akar dalam hidupnya. Jadi kalau ada bagian yang hilang, tunas dipotong maka tumbuh tunas baru. Nah, ini untuk menyempurnakan fungsi tubuhnya, tanaman juga akan bereaksi membentuk akar ya. Oke, cukup segitu ya. Kita lanjut nanti penambahan media. Nah, lihat dengan seksama nih, kita padatkan seperti ini. Ini benar-benar mencengkram media itu ya, padat, tidak ada ruang kosong atau keropos.
Lihat, dengan kekental yang sempurna dia tidak akan jatuh. Nah, setelah dipastikan sekeliling batang yang sudah kita kelupas tadi tertutup dengan sempurna oleh media tanam, maka kita lakukan pembungkusan ya. Pertama, agar media tidak tergerus curahan air hujan. Yang kedua, menjaga kelembaban media tanam sehingga nanti akar tumbuh dengan baik ya. Nah, tadi dalam menambahkan media tanam itu kita wajib memadatkannya agar tidak ada semut atau serangga lain yang berkembang atau tinggal di media tanam. Kalau di media tanam itu ada kelonggaran, maka biasanya semut tinggal di situ dan semakin keropos media tanamnya. Media tanam yang keropos itu bisa menyebabkan akar kering, kekurangan kelembaban. Nah, itu salah satu tips keberhasilan mencangkok yang sering kali para pemula itu kurang diperhatikan atau kurang diperhatikan oleh para pemula. Nah, selanjutnya pengikatan. Ada pengikatan di tengah. Itu fungsinya untuk memadatkan media supaya tidak melorot atau merosot ke bagian bawah dari plastik pembungkus tersebut. Pengikatan paling atas itu bisa kita ikatan yang tidak terlalu bukan simpul mati, tapi simpul hidup yang sesekali bisa kita buka ya. Apabila misalnya media terlalu kering. Ini kita buang aja, nanti semut berlindung di bawah ini. Bikin betah semut itu enggak bagus ya. Selesai sudah. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita jaga ya. Di antaranya cek kelembaban, kemudian mengecek apabila ada hama yang melobangi itu media tanamnya. Jadi kita harus rutin mengecek ya. Itu yang harus perhatikan. Oke, ini setelah kurang lebih 2 bulan perakaran udah mulai nampak ya. Kita tunggu lagi. Nah, ini salah satu efek kalau tanaman kita cangkok ya, khususnya kita kuliti, itu dapat memicu ranting atau dahan dari pohon tersebut berbuah ya dibandingkan pohon utamanya. Oke, sampai jumpa di waktu panen. Nah, kali ini saya berusaha menyelamatkan tanaman jeruk bali hasil cangkok. Akan tetapi perakarannya ini nampaknya luka. Kita harus selamatkan ya. Kan ini lihat sebesar jempol ya. Supaya nanti agak bagus saya akan kasih nih. Yang paling bagus untuk memulai keratan atas adalah ini ya, di titik ini bekas daun 2 cm lah. Alat yang kita butuhkan yang pertama jelas pisau yang tajam bersih ya. Ini tali rapia, plastik, dan juga tanah kebun ya yang cukup subur. Tapi lihat, ini sekitar 2 kepal saja segini ya. Udah. Nah, sekarang musimnya kita menggunakan ini bawang merah, bumbu dapur yang berkhasiat sebagai hormon perangsang. Titik kerat pertama supaya nggak susah memotong ya, kita kasih jarak lah 5 cm 6 cm. Oke, saya akan sistem sayat langsung bersama kulit ya, tidak menggunakan sistem kerok-kerokan. Yang saya gunakan cara seperti ini saja ya. Ini otomatis kambium langsung terbuka. Sebagian kayu ini. Nah, ini kayunya ini. Nggak usah terlalu tebal, yang penting kambiumnya hilang.
ini kayunya sebagian. Di kambium diyakinkan benar-benar habis. Itu langkah pertama. Kita akan gunakan bawang ini supaya mudah ini cairannya. Kita seperti ini dulu. Dan kita basuh, oles sampai basah benar. Ini di sekitar nanti tempat tumbuh akar di sini nih. Biar semakin bersih. Ya, sampai basah. Semakin banyak semakin bagus nah. Ini bawang merah ya, bukan barang asing. Nah, tunggu beberapa menit ya, 5-10 menit. Bersiap. Selanjutnya kita kepak-kepak tanah, lalu kita pasangkan seperti ini. Ini agak sempit ya sebelah ini, harus padat. Kalau nggak padat nanti ada semut bersarang dan bisa membuat media kering. Ada bleach ya, otomatis itu. Orang luhur tadi ini. Di Lebak ayah tempatan anak pun lalu itu segede Cina. Ini harus lebih erat lagi. Dari atas itu jangan ada air hujan, biar mudah melepas ke ikatan seperti ini. Jangan lupa tambahkan ikatan bagian tengah. Ini mencegah media turun ya. Ini seringkali gagal itu media turun, titik perakaran tidak tertimbun media. Itu seringkali membuat gagal.
sobat, ternyata jeruk bali yang kita cangkok waktu lalu ini mati. Dan saya teliti ternyata akarnya itu habis dimakan urat nih. Ini sampai kulitnya habis seperti ini. Dan akar jelas mati ya. Ini terkena urat, serangan urat. Ini bekas kulitnya juga bersih. Tapi untungnya ya. Tapi syukurlah karena yang kita cangkok dahannya ini sudah tumbuh akar cukup banyak sehingga bisa kita tanam sebagai tumbuhan atau individu baru. Ini sebelah sini juga. Ini juga udah cukup. Jadi sekarang kita potong. Sekarang kita potong atau kita panen cangkokan ini. Oke, sekarang kita punya 2 dan ini akarnya sudah cukup untuk kita pindah. Nah, pertama yang akan kita lakukan yaitu mencangkok dulu mawar untuk dijadikan batang bawah. Nah, seperti itu. Ini mawar pagar yang sudah tinggi menjulang. Kita buang dulu ini. Sini kita ambil, kita bersih. Ini titik kedua dan ini titik ketiga ya. Nah, titik ketiga. Selanjutnya akan saya oleskan ini berangsur garis.
saya oles sampai rata ya. Selanjutnya ini akan saya tambahkan tanah ya. Tanah. Oke.
cangkok ini kita perlu pisau yang sangat tajam ya. Ini plastik untuk menutup media cangkok cukupnya. Ini udah pada kenal, ini rapi ya. Ini media tanam menggunakan bawang merah ya. Ini banyak hormon di sini. Ini dahan ini ya, ranting ini udah cukup mencangkok. Kita kerat dulu di bagian bawah, kerat melingkar seperti ini. Ini keratan pertama ya. Keratan kedua ya sekitar 3-5 cm ya. Ini kita kelupas langsung dengan kulitnya. Jadi si kambium itu kita kelupas bersama sedikit lapisan kayu seperti ini. Ini langkah pertama itu kita kupas bagian kulit beserta kambium. Bila kurang yakin kita kerok. Ini karena selalu basah kelihatan masih ada kambium terus. Ya ini sementara segini ya. Jangan bikin satu. Ini kelihatan kan bawang merah pemirsa. Oke, kita bagi dua aja seperti ini. Nah, coba sini kita bikin di sini keratan pertama. Nah, untuk lebih aman bisa dari sini ke arah sana. Banyak getahnya nih. Ini kita langsung kelupas bersama sedikit kayunya. Ini pastikan lendirnya tidak ada. Ini udah kering nih. Udah dikitnya dua pengolasan. Utamakan dari bagian pengeratan atas menuju ke atas atau nanti tempat tumbuh perakarannya di sini sampai basah, sangat digosok sampai basah. Nah, oke, kita pindah yang ini. Boleh 5, 7, 10 cm. Penting basah semua. Setelah itu kita kering anginkan dulu ya. Baru kita taplokin media cangkok. Nah, itu. Ini media tanam nggak usah terlalu besar. Cukup 2 kepala kecil kelembaban yang sedang-sedang saja. Pasang seperti ini. 2 kepala tanah kita pertemukan, kita taplokin ke daerah yang kulitnya dilukai. Ini pastikan di sini padat. Selanjutnya akan
kita bungkus dengan plastik ya. Pastikan terbungkus rata. Ikat erat saja. Bagian atas dulu. Ikat erat. Jangan lupa bagian tengah. Kuncinya mengunci media cangkok supaya tidak bergerak turun. Nah, ya, seperti ini, lihat tuh. Bagian tempat perakaran itu harus menaik tanah, pemirsa. Jangan sampai ini gak pada akar itu, jangan khawatir nggak bisa nembus, dia bisa nembus dengan dahsyatnya. Ingat mau beli daging. Ya kan? Nah, di sini berat banget nih. Bagian sini nih paling penting ya, jangan sampai ada air hujan menyusup yang akan buat media terlalu kecil. Ikatan tengah juga mengunci media. Di bagian atas tetap ada, di bagian bawah juga harus ada, jangan sampai melorot. Coba kita lihat. Wah, kayak ini juga akarnya ada banyak. Pokoknya nih, coba saya lihat perakarannya. Ini sudah lebih dari itu. Sebelum kita panen cangkokan ya, sekitar seminggu sebelumnya kita siapkan dulu media tanam ya. Apa saja medianya? Ini adalah tanah bagian atas ya, bagian kita gemburkan. Selanjutnya sekam matang nih, udah seperti ini kecoklatan. Juga pupuk kandang yang benar-benar udah lawas, sudah matang, bahkan sudah jadi tanah sebagian. Pertama di bagian dasar potnya kita isi dulu dengan sekam matang ya. Bolehlah sekitar 5 cm tergantung besar atau dalamnya pot. Semakin besar pot yang digunakan, ini sekamnya di bagian dasar harus semakin dalam, semakin tinggi. Baik. Selanjutnya kita aduk-aduk saja, satu bagian tanah, satu bagian sekam, dan juga satu bagian pupuk kandang matang.
yang udah benar-benar matang supaya tidak terjadi penggasan yang bisa menyebabkan akar membusuk. Oke, sampai merata. Di sini kita masukkan saja sedikit dipadatkan. Udah dulu segini. Sudah tumbuh akar benar-benar optimal. Kita potong di bawah bungkus. Akarnya ini sudah sangat optimal, sudah bisa kita pindah ke media tanam. Akar ini semuanya akar sudah benar-benar optimal seperti ini. Yang ini memang sudah tumbuh tapi ada sedikit. Nanti kita coba satu aja deh. Harus dibuang dulu ya. Ini nanti kita buang dulu sebagian atau langsung? Buang. Nih untuk merangsang tunas baru ini kita buang saja sebagian ya. Dan juga untuk mengurangi penguapan supaya cepat pulih lah istilahnya. Nanti tumbuh cabang baru jadi bagus bentuknya. Ini daun kita biarkan saja. Kita buka talinya. Tidak perlu kita gunakan. Akarnya sudah sangat banyak. Kelembaban dan juga untuk mengurangi pertumbuhan rumput di bagian atas kita tambahkan lagi sekam saja. Selanjutnya kita taksir dulu ini potnya kondisi apakah mau tegak seperti ini atau mau miring. Nah supaya nanti kita nyimpannya bagus kita bikin tegak seperti ini. Oke, lubangi di media tanam itu kira-kira seukuran dengan media cangkok ya. Kita letakkan dengan hati-hati. Ini akar sangat rapi. Kemudian tambahkan media tanam hampir penuh tapi tidak terlalu penuh. Kita sisakan 5 cm kurang lebih sehingga ada ruang nanti untuk memberi makan, memberi pupuk atau bahan organik lain. Juga kalau menyiram, kalau terlalu penuh itu suka meluber kemana-mana. Simpan dulu di tempat yang agak teduh supaya cepat pulih. Akar belum berpegangan ke media ya, kita ini wajib memberikan penegak atau tajir atau tajar ya. Kita ikat seperti ini. Selanjutnya kita siram seperlunya. Ini penyiraman pertama memadatkan air sehingga mencengkeram akar ya.
Wah, nama. Nah, untuk ilmu mencangkoknya saya cukupkan sekian. Saya menikmati dulu buah mulberry-nya ya. Dan pada video selanjutnya di postingan yang beberapa minggu ke depan lah, insya Allah saya akan berbagi tentang teknik menyemai jeruk citrun Jepang ya, atau Japanese citrus, yang biasa kita gunakan untuk batang bawah pada penyambungan berbagai varietas jeruk manis ya. Atau juga bisa kita okulasi dengan jeruk citrun, jeruk purut, jeruk manis, jeruk Garut, baik itu juga jeruk santang madu, dan juga jeruk jeruk dekopon. Ini batang bawah dari Japanese citrus ini perakarannya sangat kuat, berumur panjang, dan adaptif dengan berbagai kondisi lingkungan. Nah, khusus untuk video ini nanti saya bahas khusus untuk penyemaian jeruk citrun ya, sebagai persiapan batang bawah. Jadi untuk para subscriber setia yang selalu nonton tutorial dari channel Yogi Duta ini, saya haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf atas segala kekurangan, baik itu dari segi pengeditan, dari cara bahasa yang disampaikan, dan juga teknik-teknik yang mungkin sebagian orang mengira ini hal mudah saja. Tapi saya berharap ini ada manfaat untuk pemula ya, khususnya yang hobi ya, hobi menyambung, mencangkok atau memperbanyak bibit tanaman, baik itu untuk kepentingan sendiri untuk tanam di rumah sebagai tabulam pot, hiasan juga ya, maupun juga untuk skala perbanyakan bibit tanaman untuk di kebun atau di lahan yang luas. Bagi para penonton yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe-nya ditekan karena itu gratis. Dan insya Allah kedepannya mudah-mudahan kita berumur panjang agar kita tetap bisa bersama menikmati pengalaman-pengalaman yang saya bagikan, untuk kemudian bisa dipraktekkan di rumah sendiri. Nah, sedikit cerita, saya ini sebetulnya penghobi ya, bukan penjual tanaman skala besar. Tapi saya menikmati kegiatan ini selain untuk mengisi waktu luang, menghilangkan kejenuhan setelah aktivitas kerja sehari-hari. Juga sebagian tanamannya ini sebagian saya tanam di pot ya, untuk saya konsumsi buah-buahnya. Sekaligus juga kadang ada tetangga, rekan kerja, ataupun orang yang cukup jauh yang meminta atau membeli gitu. Yang meminta itu khusus untuk kenalan ya. Kadang saya bagikan tanpa dipinta juga. Juga ada yang membeli ya untuk ditanam. Kemarin juga mangga, jeruk, bibit sawo, banyak yang pesan gitu ya. Oke, sekian dulu video postingan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.